Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diasa Britama Putra. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas di part 2, yaitu tentang bab 6. Dan di sini akan membahas latihan soal beserta pembahasannya. Mohon kalian simak baik-baik, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Kita mulai saja soal yang pertama. Kita baca soalnya terlebih dahulu dan opsinya nanti kita bahas dan apa jawabannya. Kesadaran akan satu kesatuan bangsa Indonesia berawal dari A. Berakhirnya Perang Dunia II, B. Munculnya perlawanan bersenjata di berbagai daerah, C. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, D. Lahirnya Budi Utomo tahun 1908 atau Kebangkitan Nasional, E. Persamaan senasib dan sepenanggung jawab sebagai bangsa yang terjajah. Pada soal pertama ini, jawaban yang lebih tepat adalah C. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pasti kalian tahu apa itu Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda, dan sejarah Sumpah Pemuda. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu banyak momentum-momentum penting yang menjadi saksi sejarah perjuangan meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah momentum dilaksanakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang mampu membakar semangat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan dilaksanakan Sumpah Pemuda, perjuangan awalnya bersifat kedaerahan akhirnya mampu disatukan oleh janji kesatuan. Pemuda pun akhirnya mengambil porsi penting untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, soal yang paling tepat yaitu untuk yang pertama ini ya C, karena kesadaran akan kesatuan bangsa berawal dari akhirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita lanjut soal yang kedua. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut. Pasti kalian tahu dengan ciri-ciri atau kata-kata yang ada di atas bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan strategis itu adalah pengertian dari wawasan Nusantara, ya, wawasan Nusantara. Nah, kalian mesti belum paham apa itu yang namanya geopolitik, geostrategi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional. Kita akan bahas satu persatu biar kalian juga paham. Apa pengertian dari geopolitik? Yaitu geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memberikan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Dan selanjutnya, apa pengertian dari geostrategi? Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan selanjutnya, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjadi persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Kalau ketahanan nasional, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional disingkat dengan Lemhanas, adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendidikan, pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi soal yang kedua ini ingat jawabannya yaitu wawasan Nusantara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam A. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain, B. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri,
C. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. D. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah. E. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebelum kalian menjawab, ada sedikit dari saya, yaitu fungsi wawasan Nusantara. Nah, fungsi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Dalam soal ini, jawabannya apa yang lebih tepat? Coba kalian jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya yaitu yang D. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara pusat dan daerah. Ya, jelas ya bahwa soal yang ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal ke berapa tadi? Nah, kita lanjut. Secara etimologis, kata geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo yang berarti planet bumi dan politik yang berarti titik-titik. Nah, kita baca terlebih dahulu opsinya, yaitu yang pertama A. Segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik. B. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik. C. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial, dan politik. D. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara. E. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Sebelum kita menjawab, saya akan sedikit memberikan sebuah pembahasan buat kalian untuk menjawab soal tersebut. Geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional. Nah, untuk pembahasan soal ini, kira-kira jawaban yang tepat bisa kalian jawab terlebih dahulu. Kira-kira apa? Soal yang ini jawabannya yaitu adalah yang E. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Itu sesuai dengan pembahasan yang saya berikan tadi ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Merdeka. 2. Berdaulat. 3. Adil. 4. Fanatisme. 5. Makmur. Dari pernyataan di atas, hal-hal apa yang dapat mendorong bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam satu wadah negara ditunjukkan pada nomor. Kita perhatikan option dari satu persatu. Kalau kita lihat sesuai dengan soal, yaitu yang lebih tepat yaitu nomor 1 merdeka, itu jelas. Dan yang kedua yaitu berdaulat. Oke. Yang ketiga adil. Fanatisme ini kurang tepat. Yang kelima makmur. Jadi jawabannya yaitu 1, 2, 3, 5. Kita cari di opsinya yaitu 1, 2, 3, 5. Oh ya, yaitu yang C. Ya. Untuk soal ini jawabannya yaitu yang C. Mungkin kalian yang belum paham yaitu apa fanatisme. Fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Kita lanjut soal berikutnya. Ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berinci Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Terdapat pada pasal A, pasal 18B UUD 45, B, pasal 2 ayat 2,
C. Pasal 18A UUD 1945. D. Pasal 17 UUD 1945. E. Pasal 25A UUD 1945. Coba kita penjelasan dari option yang pertama A, dan kita akan membahas tentang isinya. Pasal 18 UUD 1945 isinya yaitu amandemen keempat menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk option A yaitu kurang tepat karena tidak membahas tentang negara kesatuan yaitu batas-batas. Selanjutnya yaitu yang B. Pasal 2 ayat 2 isinya yaitu berupa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Tentu jelas tidak sesuai dengan soal yang diberikan. Yaitu yang C, pasal 18A UUD 1945, yaitu isinya apa? Yaitu hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota. Ini jelas banget tidak sesuai dengan soal. Coba kita lihat isi dari pasal 17 UUD 1945. Pasal 17 UUD 45 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ini jelas tidak sesuai dengan soal. Jadi A, B, C, D itu tidak. Jadi mungkin ini jawabannya yaitu yang E, pasal 25 UUD 1945. Nah, untuk soal ini jawabannya yaitu E. Ingat ya buat teman-teman semua, yaitu isinya pasal 25A UUD 1945. Kita lanjut soal ke berikutnya. Letak geografis wujud bumi, luas wilayah, penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan laut. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Rudolf, B. Sir Harford, C. William Billy, D. Giulio, E. Albert Tahir Mahan. Pasti kalian baru dengar tokoh-tokoh tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dia membahas tentang apa? Kita coba yang pertama, yang A. Rudolf Magellan adalah seorang ilmuwan politik dan seorang politikus dan orang pertama kali memperkenalkan istilah geopolitik. Ini kurang tepat untuk yang soal diberikan. Yang B, Sir Harford atau Harford Jones adalah seorang diplomat dan penulis Inggris. Ini juga kurang tepat. C, William Billy. William Billy adalah seorang jenderal United States Army yang dianggap sebagai bapak angkatan udara Amerika Serikat. Ini juga kurang tepat. D, Giulio Doucet adalah seorang ahli teroris strategi kekuatan udara Italia. Dia adalah seorang pendukung kunci pengebom strategis dalam peperangan udara. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya kalau ABCD tidak, jadi E, yaitu Albert Tahir Mahan. Nah, bisa kalian simak baik-baik ya bahwa soal ini yaitu jawabannya E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-undang yang mengatur kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran wilayah udara pegawai sipil yaitu Undang-Undang Nomor A 5 tahun 2009, B 4 tahun 2009, C 3 tahun 2009, D 2 tahun 2009, E 1 tahun 2009. Kita akan lihat isi dari option yang pertama 5 tahun 2009 itu isinya apa, yaitu peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Kurang tepat. B 4 tahun 2009, Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini juga kurang tepat. C
3 tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Mahkamah Agung. Ini juga kurang tepat. D. 2 tahun 2009 itu tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ini juga kurang tepat. Jadi A, B, C, D itu kurang tepat. Jadi jawabannya yaitu yang E. 1 tahun 2009, yaitu isinya tentang mengatur kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran wilayah udara. Cukup sekian pembahasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga soal-soal yang kita bahas tadi semoga bermanfaat buat kalian. Saya yakin insya Allah ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa terus kalian belajar dan stay at home. Jika tidak ada keperluan yang penting-penting banget, tetap kalian stay di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat dan say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.